Tak kenal maka kenalan. Oleh karena itu, izinkan memperkenalkan diri ya. Saya Astika dari Scholars yang nantinya di sini akan membantu gitu ya untuk sharing terkait dengan what, why, dan how gitu ya untuk studi ke luar negeri, baik ke dalam negeri atau ke luar negeri dengan beasiswa. Baik, sebelumnya Bapak Ibu dan teman-teman, apakah ada yang sudah mengenal Scholars ataupun ruang guru? Mungkin bisa diramaikan ya di kolom chatnya gitu ya. Bisa dijawab gitu. Kalau misalkan sudah mengenal, mungkin nanti bisa dijawabnya sudah gitu ya. Oke, belum. Nih dari Hutao menjawab belum. Dari Keisha juga belum. Oke, mungkin dari tiga penjawab nih ya, bisa aku simpulkan bahwasanya teman-teman memang belum familiar gitu ya dengan Scholars. Jadi di sini kita akan kenalan gitu ya. Apa sih gitu ya Scholars gitu ya? Apa sih ruang guru ini gitu ya? Nah, mungkin bisa di next Kak. Oke. Nah, ada yang udah tahu nih tuh, alhamdulillah ya. Oke, next. Jadi, untuk Scholars by ruang guru, jadi untuk Scholars-nya sendiri, mungkin kalau teman-teman udah tahu ruang guru ya, tahu lah ya, ruang guru itu adalah platform gitu ya, biasanya untuk bahasanya les secara online gitu ya. Nah, kalau untuk Scholars sendiri itu juga termasuknya bimbel, tapi dia untuk persiapan kuliah ke luar negeri dengan beasiswa. Jadi bedanya di situ. Kalau untuk ruang guru biasanya hanya fokus di dalam negeri untuk lesnya, sedangkan untuk Scholars sendiri ini fokusnya ke luar negeri dengan beasiswa gitu ya. Jadi kenapa kita ada Scholars by ruang guru gitu ya? Karena memang saat ini kita diakuisisi oleh Ruang Guru sebagai platform untuk persiapan studi ke luar negeri gitu. Jadi kita sudah bersama Ruang Guru nih gitu ya sebagai anak perusahaannya. Oke, nah mungkin buat teman-teman nih Bapak Ibu yang memang sedang membuka handphone gitu ya, kemudian memiliki media sosial, silahkan untuk membuka Instagram gitu ya. Bisa dicek di sana di IG-nya Scholars. Kita saat ini sudah update gitu ya, ada sekitar 1,3 juta untuk followersnya gitu ya. Kemudian untuk database beasiswa kita ada 1.000 lebih database beasiswa yang Bapak Ibu dan juga teman-teman bisa akses di websitenya Scholars. Websitenya itu scholars.com secara gratis. Jadi misal teman-teman tadi ada yang sempat mention, Kak, aku ingin ke Korea gitu ya, karena sering nonton drakor mungkin ya, itu nanti bisa ada informasi untuk beasiswanya gitu ya. Kemudian yang ingin ke Jepang, ke Arab gitu ya, itu semuanya ada informasinya jadi satu gitu ya di websitenya Scholars, website scholars.com. Oke. Nah, saat ini kita sudah banyak gitu ya meluluskan student Scholars gitu ya. Salah satunya di next slide. Nah, mungkin di sini ada yang kenal siapa kakak ini? Ada yang kenal? Mungkin barangkali mengikuti gitu ya untuk Instagram kakaknya gitu ya. Jadi Kak Zafira ini gitu ya, beliau ini merupakan influencer di bidang education gitu ya, di bidang pendidikan, yang mana untuk S1-nya dulu beliau di Jepang, iya kalau nggak salah di Jepang, kemudian S2-nya di Harvard University dengan beasiswa full gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang follow Instagram atau YouTube-nya, kakak ini sering berbagi gitu ya, bagaimana hidup di luar negeri gitu ya, kemudian tips and trick terkait dengan pendidikan dan juga hal yang lain gitu ya. Nah, Kak Zafira ini untuk berhasil ke Harvard University itu dibantu sama Scholars. Jadi Kak Zafira bimbingan dengan Scholars sehingga bisa nih untuk diterima di luar negeri gitu ya di Harvard dengan beasiswa fully funded. Next. Nah, di sini ada student spektakuler kita. Namanya Kak Fatih gitu ya. Mungkin di sini ada yang namanya Fatih, next bisa gitu ya untuk apa ya mengikuti jejaknya gitu ya barangkali. Nah, Kak Fatih ini teman-teman dia diterima di 7 universitas luar negeri dengan beasiswa gitu. Jadi selama kelas 10, kelas 11 dia bimbingan dengan Scholars gitu ya
untuk fokus kuliah ke luar negeri, sehingga ketika dia kelas 12 gitu ya, dia bisa mendaftar dan mendapatkan 7 universitas top luar negeri. Salah satunya ada di Kyushu University, kemudian di Hong Kong gitu ya, dan juga di Nagoya University, jadi semuanya full beasiswa. Dia juga diterima di Toronto, di Australia, dengan full beasiswa teman-teman. Jadi kok bisa diterima 7 universitas gitu ya, karena keistimewaan ketika kita kuliah ke luar negeri itu kita bisa mendaftar lebih dari 50 bahkan universitas gitu. Jadi tidak ada batasan. Mungkin kalau teman-teman tahu kalau di Indonesia itu terbatas gitu ya. Nah, kalau di luar negeri itu tidak ada batasannya. Jadi ketika beasiswanya sedang buka, universitasnya sedang buka, teman-teman bisa melakukan apply di beasiswa tersebut. Karena di setiap negara kalau nggak salah itu tidak ada slot khusus nih untuk beasiswa tertentu. Next. Nah, selain Fatih, ada juga nih student kita lebih spektakuler lagi nih karena dia ditolak di 3 PTN di Indonesia. Jadi teman-teman bisa membayangkan nih, ditolak 3 kali PTN berarti dia bisa dibilang gap year selama 3 tahun gitu ya. Dia rela gitu ya berjuang selama 3 tahun hanya untuk mengejar gitu ya PTN di dalam negeri gitu. Nah, tapi sayangnya selama dia berusaha gitu ya, belum rezekinya nih dalam negeri, ternyata rezekinya ada di luar negeri. Nah, Aldrian ini dari Al-Azhar Jakarta, kemudian diterima di 5 universitas top luar negeri. Salah satunya ada di teman-teman bisa lihat ya di sini ya, ada di Hungaria gitu ya, dan juga di NUS National University of Singapore dengan beasiswa gitu. Jadi buat teman-teman yang masih kelas 10, kelas 11 gitu ya, mulai sekarang bisa nih buat memetakan mimpinya mau kemana, mau kuliah kemana gitu ya. Bisa disusun mulai dari sekarang karena persiapannya itu tidak bisa dengan sistem SKS gitu ya, kebut semalam tuh nggak bisa. Nah, ini sudah ada contoh realnya gitu ya, meskipun di dalam negeri tertolak, tapi ketika mau berjuang, ada niatan, dia berhasil nih untuk diterima di 5 universitas luar negeri dengan beasiswa gitu. Next. Jadi ini kisahnya Adrian gitu ya, yang sangat luar biasa. Semoga bisa menginspirasi teman-teman gitu. Nah, kira-kira di sini ada yang bisa membedakan nggak? Apa sih perbedaan antara PTN gitu ya, perguruan tinggi negeri, kemudian perguruan tinggi internasional, dan juga perguruan tinggi luar negeri? Ada yang tahu perbedaannya? Mungkin bisa di chat gitu ya, bisa dijawab di chat kalau misal belum Ini udah mau mulai nih. untuk on cam. Ya, silakan, silakan kalau mau langsung on cam. Sorry, langsung on mic gitu ya untuk menjawab. Oke, ada yang bilang nggak tahu gitu ya. Next, mungkin untuk perbedaannya secara jelas itu ada di proses seleksinya teman-teman. Mungkin tadi sudah ke-spill gitu ya, kalau di dalam negeri itu dia lebih terbatas pilihannya gitu ya, hanya 3 universitas, 2 universitas gitu ya. Nah, kalau ke luar negeri itu tidak ada batasnya gitu. Jadi teman-teman mau mendaftar 50 kali pun itu bisa ketika memang universitas tersebut dan beasiswanya itu sedang melakukan rekrutmen atau pembukaan gitu ya. Nah, kalau di dalam negeri teman-teman mungkin sudah tahu gitu ya, ada SMBP sekarang gitu ya melalui jalur raport. Jadi teman-teman mengakumulasikan gitu ya, akumulasi nilai teman-teman dari semester 1 sampai semester 5 gitu ya. Kemudian nanti mendaftar ke salah satu universitas gitu. Nah, kalau SMBT itu jalur tes gitu ya untuk nasional. Jadi teman-teman saingannya seluruh Indonesia gitu ya. Tes SMBT. Kemudian ada SIMAK UI, kalau teman-teman pengen ke UI gitu ya, itu ada jalurnya, ada tesnya namanya SIMAK UI. Kalau ke UGM ada namanya UTUL UGM gitu. Jadi kalau ke dalam negeri bisa dibilang persiapannya atau seleksinya itu melalui 3 jalur itu. Jadi jalur rapot, kemudian tes bersama, dan jalur dari masing-masing universitas atau mandiri. Sedangkan kalau ke negeri, itu teman-teman hanya perlu mempersiapkan ISAI, mempersiapkan skor IELTS atau TOEFL, dan nanti ada interview dan juga SIT. SIT apa Kak Nah, gitu ada ya. suaranya nih. Nah, jadi Dulu. karena kita gitu ya di Indonesia mungkin kan masih
menggunakan kurikulum nasional gitu ya. Jadi masih Kurtilas, masih Merdeka, yang mana ini belum diakui secara internasional gitu. Sedangkan kita kan mau daftar ke luar negeri gitu, maka ada yang namanya penyetaraan kurikulum. Namanya tes SIT teman-teman. Jadi tesnya itu hanya matematika dan bahasa Inggris gitu ya. Nanti bentuk soalnya juga in English gitu. Hanya dua gitu ya. Jadi teman-teman dites dari segi bahasanya dan juga secara logik gitu ya dari matematikanya. Nah, teman-teman setelah mempersiapkan dokumen ini, teman-teman bisa nih buat mendaftar ke beberapa universitas yang memang untuk persyaratannya itu sama gitu ya, itu bisa untuk mendaftar. Nah, kalau kelas nasional itu kurang lebih sama ya persyaratannya, ada membuat esai, kemudian IELTS, ada interview, tes skolastik, dan nanti juga ada tes mapel IPA IPS tergantung dari universitasnya. Nah, untuk kelas internasional ini itu singkatnya universitasnya masih di dalam negeri atau di Indonesia, contohnya katakanlah UI, mereka membuka kelas internasional untuk beberapa jurusan gitu ya, untuk jurusan hukum dan lainnya. Nah, untuk mahasiswanya itu berasal dari luar negeri gitu ya. Jadi bisa dari Malaysia, bisa dari Pakistan, India. Nah, sehingga di sini teman-teman perlu tuh untuk skor IELTS-nya untuk membuktikan, oh, kemampuan bahasa Inggrisku udah segini nih gitu ya. Jadi nanti bisa teman-teman untuk komunikasi antar temennya gitu ya, karena beda negara menggunakan bahasa Inggris, jadi tetap ada persyaratan in English-nya. Nah, untuk benefit lainnya apa Kak kalau kita masuk kelas nasional? Tentunya teman-teman sudah merasakan experience gitu ya, kelas internasional yang satu kelasnya itu dari beda negara gitu ya, bukan beda desa atau beda kota gitu ya, udah dari beda negara. Komunikasinya English, terus untuk ada experience nih teman-teman melakukan studi tour atau studi banding ke luar negeri gitu ya. Mungkin bisa jalan-jalan gitu ya sambil belajar ke NUS gitu ya. Kalau misal teman-teman kuliah mengambil kelas internasional. Jadi perbedaannya di situ gitu ya. Jadi bisa dibilang kalau ke luar negeri itu hanya memerlukan dokumen yang tertera di layar, kemudian teman-teman bisa mendaftar ke beberapa universitas gitu. Next. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak, kenapa sih gitu ya, kita harus kuliah ke luar negeri, Kak, gitu ya. Kan di dalam negeri banyak banget, Kak, univnya gitu. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Kenapa harus luar negeri gitu ya? Kan di dalam negeri banyak gitu. Ada yang tahu? Oke. Nah, mungkin pertama gitu ya, kenapa harus ke luar negeri? Pertama gitu, mungkin teman-teman bisa menjawab gitu ya, kalau ke luar negeri peluangnya lebih besar tentunya karena kita tidak ada batasan gitu ya untuk mendaftar ke univ mana gitu ya. Kemudian hanya membutuhkan dokumen, teman-teman bisa apply ke semua atau beberapa universitas di luar negeri. Nah, untuk mendaftarnya bisa secara paralel. Nah, maksudnya gimana gitu ya? Jadi, ketika teman-teman hari ini gitu ya mendaftar di Harvard katakanlah gitu ya. Kemudian di hari ini juga di Kyoto Jepang sedang buka. Nah, teman-teman bisa melakukan pendaftaran gitu ya. Karena kan mereka punya portal pendaftaran masing-masing sehingga teman-teman bisa melakukan secara terpisah dan juga paralel di satu hari itu gitu. Itu maksudnya kenapa bisa dilakukan pendaftaran secara bersamaan. Nah, di sana tidak mengenal kata-kata gap year gitu ya. Jadi semua dianggap sama gitu ya, tidak mengenal kata gap year dan lain sebagainya itu tidak ada. Kemudian hemat waktu. Kok bisa, Kak? Bisa. Jadi ketika teman-teman kelas 10, kelas 11 kemudian persiapan gitu ya, nanti kelas 12 belum lulus nih udah bisa dapat universitasnya. Jadi sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui gitulah. Katakanlah peribahasa yang cocok itu seperti itu. Next. Nah, mungkin buat teman-teman nih gitu ya, yang bahasa Inggrisnya mungkin kurang gitu ya, atau memang yang minat ke Korea gitu ya, karena suka idol Korea mungkin ya barangkali gitu ya, atau mungkin ingin ke Jepang gitu ya, karena mungkin tadi ada yang wibu gitu ya, mungkin barangkali ingin ke negaranya gitu ya. Nah, itu ada beasiswanya teman-teman. Jadi kalau ke Korea namanya Korea Government Scholarship gitu ya.
Kalau ke Jepang juga ada nih namanya Max gitu ya, atau beasiswanya Kajerom, itu dia Mitsubusan. Terus kalau ke Turki, ini termasuk negara Timur Tengah gitu ya, itu ada namanya Turki Business Scholarship. Kalau ke Cina gitu ya, itu ada juga China Scholarship Council. Jadi beasiswa yang di layar itu beasiswa yang disediakan oleh masing-masing pemerintah. Dan mereka ini memiliki apa ya, memberikan keluasaan terbuka untuk teman-teman di luar negara tersebut untuk mendaftar. Nah, beasiswa yang ada di layar ini adalah beasiswa yang tidak memerlukan IELTS atau TOEFL. Jadi teman-teman hanya perlu menampilkan nilai, kemudian pembuatan esai gitu ya, dan juga melanjutkan sesi interview. Kok bisa Kak tanpa IELTS dan TOEFL gitu ya? Karena ketika teman-teman keterima nih dengan beasiswa Max misal ya, atau Korea, itu nanti teman-teman ada pelatihan bahasa dari negara tersebut. Jadi selama 1 tahun teman-teman belajar bahasa lokal negara itu untuk nantinya apa? Jadi nanti selama beberapa tahun kemudian, teman-teman akan belajar menggunakan bahasa negara tersebut. Kalau misal teman-teman kuliah di Jepang, maka setelah 1 tahun pertama, nanti belajarnya itu menggunakan bahasa Jepang gitu. Mungkin contoh realnya itu ada di Jerome Pauline gitu ya. Dia juga keterima di Mitsubusan. Kalau misal teman-teman suka lihat vlognya atau YouTube-nya gitu ya, itu kan pernah menampilkan di mana Kak Jerome ini itu belajar dengan menggunakan bahasa Jepang gitu karena memang sebelum masuk ke perkuliahan teman-teman itu di training untuk bahasa Jepang gitu ya kalau misalnya ke Jepang atau Korea agar nanti selama kelas teman-teman udah paham nih dengan bahasa negara lokal tersebut. Jadi buat teman-teman yang memang insecure dengan kemampuan bahasa Inggrisnya gitu ya, itu bisa banget nih mencoba mendaftar beasiswa-beasiswa yang ada di layar gitu. Nah, selain beasiswa ini itu ada lagi gitu ya. Kita ada datanya, ini contohnya. Kalau mau ke NUS itu ada ASEAN Undergraduate Scholarship. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin ke India itu juga ada beasiswanya gitu ya. Itu banyak ya jenis beasiswanya di masing-masing negara. Nah, di sini ada jenjangnya. Jadi ini beasiswa yang bisa untuk S1. Jadi teman-teman bisa daftar gitu ya. Nah, untuk pembukaannya juga tertera gitu ya. Ada yang buka nanti di bulan Desember gitu ya, di akhir tahun. Itu ada NTU gitu ya, dan juga Kyoto. Nah, untuk tipenya itu ada full dan juga parsial. Nah, maksudnya apa, Kak, gitu ya? Jadi perbedaan antara full dan juga parsial Apa tuh itu soalnya? di apa ya? Di paketannya gitu ya, kalau bisa dibilang. Kalau untuk fully funded, teman-teman itu dapat secara komplit gitu ya, paket komplit. Oke sih. Mulai dari biaya hidup, jadi untuk living cost gitu ya, itu Juga. teman-teman dapat gitu ya, dari beasiswanya diberi untuk biayanya, biaya penelitian juga diberi, kemudian biaya selama sekolah teman-teman gitu ya, atau tuition fee UKT-nya juga dibayarkan oleh penyedia beasiswa. Jadi kalau full itu teman-teman tinggal membawa diri teman-teman gitu ya untuk berkuliah di sana karena semuanya di-cover sama penyedia beasiswa gitu. Nah, kalau partial itu yang dibayarkan gitu ya oleh penyedia beasiswa itu hanya tuition fee atau UKT-nya aja. Di luar itu untuk biaya kosan, biaya makan sehari-hari teman-teman itu berasal dari diri sendiri gitu ya atau mandiri gitu. Jadi yang di-cover itu hanya biaya selama pendidikan saja. Itu perbedaan antara full dan juga parsial gitu. Next. Oke, mungkin ini ya, tolong jangan mencoret-coret gitu ya, teman-teman ya, biar bisa kita secara apa ya, secara jelas gitu ya, melihat apa yang ada nih di layar untuk materinya gitu ya. Mungkin buat teman-teman mau foto atau SS bisa jelas nih gitu ya, tidak ada coretan. Nah, ini untuk yang lainnya. Jadi, kalau misal mau ke Inggris, jadi kalau mau ditanya gitu ya, "Kak, beasiswa paling susah apa sih?" Gitu ya. Mungkin teman-teman pengen gitu ya, pengen merasa tertantang gitu ya. Nah, ini ada namanya Jardine Scholarship. Jadi ini adalah beasiswa yang levelnya gitu ya, untuk tingkat, masuknya bisa dibilang susah gitu ya, karena kuotanya per negara itu hanya satu teman-teman. Jadi Indonesia itu hanya satu saja untuk bisa masuk ke Jardine Scholarship gitu. Jadi memang
Saingannya itu banyak banget ya, karena dari sekian juta orang Indonesia gitu ya, mungkin melakukan pendaftaran, itu hanya satu yang diterima. Itu namanya Jardine Scholarship, dia dibuka di bulan Oktober, itu nanti ke universitas yang ada di UK gitu ya. Next. Nah, ini masih ada daftar beasiswa lainnya yang teman-teman Bapak Ibu bisa mengakses di websitenya Scholars, yaitu scholars.com gitu ya, bisa diakses secara gratis. Nanti di sana informasinya lengkap gitu ya, meliputi persyaratan per masing-masing beasiswa itu juga ada di sana. Next. Oke, next. Oke ya, di sini dari banyaknya peluang teman-teman untuk bisa ke luar negeri gitu ya, karena informasi beasiswa luar negeri itu sangat banyak, sekarang teman-teman bisa mengakses sendiri gitu ya, melalui internet gitu ya. Tapi faktanya hanya kurang dari 1% gitu ya, siswa yang berani mencoba untuk mengambil peluang itu. Nah, kira-kira ada yang tahu kenapa? Jadi dari banyaknya pintu gitu ya untuk keluar negeri, kuliah ke sana secara gratis, hanya satu orang atau kurang dari 1% yang mau mencoba gitu. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa gitu? Why? Why gitu ya? Nah, ini ada yang bilang kurang percaya diri gitu ya. Mungkin kurang pede dari segi bahasa Inggrisnya, terus nggak boleh Kak sama orang tua, nggak boleh jauh-jauh gitu ya. Terus pesimis gitu ya karena saingannya banyak gitu ya. Next. Padahal teman-teman itu adalah next itu adalah apa ya? Itu adalah mitos yang bisa kita pecahkan atau stigma yang memang melekat di kita. Tapi itu adalah hal-hal yang bisa kita pecahkan bersama Scholars gitu ya. Karena ada banyak beasiswa yang tidak harus IELTS-nya itu 7 gitu ya. Bahkan teman-teman kita punya IELTS 5,5 gitu ya, itu ada beasiswanya. Kalau nggak salah saya pernah baca gitu ya, di satu negara itu ada yang menerima kalau IELTS-nya di angka 5,5. Bahkan kalau teman-teman nggak aktif mengikuti organisasi gitu ya, nggak pernah ikut lomba, itu juga ada beasiswanya gitu ya. Bahkan tadi di Turki Business Scholarship itu nilai minimalnya itu adalah 70. Jadi kalau misal teman-teman nggak bisa nih achieve 90 ya per semester, teman-teman bisa menggunakan beasiswa lainnya yaitu adalah Turki karena dia bisa menerima nilai raportnya yang kurang dari 90 atau bahkan kurang dari sama dengan 70 gitu. Oh, sorry, sama dengan 70 ya terendah kalau di Turki. Next. Nah, mungkin dari banyaknya informasi beasiswa untuk luar negeri gitu ya, banyaknya cara untuk ke sana, kira-kira ada yang tahu nggak gitu ya beasiswa yang bisa di perguruan tinggi dalam negeri dan juga di luar negeri? Ada yang tahu? Nah, mungkin kalau nggak ada yang tahu, kita kasih tahu nih. Next. Nah, jadi kalau ke luar negeri gitu ya, beasiswa yang bisa kuliah dalam negeri, bisa kuliah di luar negeri, itu ada namanya beasiswa Indonesia Maju. Next, itu adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia ke kita gitu ya, warga negaranya, khusus untuk melanjutkan perguruan untuk studi S1. Kalau LPDP, mungkin teman-teman tahu gitu ya, itu beasiswa dari pemerintah Indonesia juga sama, tapi dia hanya diberikan untuk mereka yang ingin melanjutkan S2 atau S3 ke luar negeri ataupun ke dalam negeri gitu. Jadi kalau BIM itu fokusnya untuk S1 gitu ya. Jadi teman-teman bisa daftar. Nah, persyaratannya apa aja gitu ya. Jadi kalau untuk BIM, mungkin buat teman-teman yang sudah tahu atau yang belum tahu, di sini aku ingin share gitu ya. Kalau BIM itu ada dua jalur, secara jalur prestasi dan juga reguler. Kalau prestasi seperti apa, Kak? Jadi kalau prestasi, nanti teman-teman hanya apa ya, memberikan gitu ya salinan prestasi teman-teman berupa sertifikat gitu ya, kejuaraan lomba, baik nasional, internasional, ke portal pendaftaran beasiswa Indonesia Maju. Selain itu juga ditambahkan nanti juga dengan nilai rapotnya gitu ya, dan juga ada isai. Nah, kalau teman-teman bisa berhasil nih gitu ya untuk jalur prestasi, nanti teman-teman akan mengikuti kelas karantina gitu ya, persiapannya bareng dengan Kemendikbudristek gitu, karena mereka akan membantu persiapan mulai dari SIT, kemudian IELTS-nya. Nah, untuk yang reguler itu nanti teman-teman akan mengikuti proses seleksi seperti halnya untuk pengumpulan nilai, isai, interview, tes skolastik gitu ya. Itu kalau jalur reguler. Nah, untuk
beasiswa Indonesia Maju, next, itu bisa diikuti mulai dari teman-teman kelas 10 dan juga kelas 11. Jadi mulai teman-teman kelas 11 semester 1 bisa nih melakukan pendaftaran gitu ya. Untuk yang di layar infonya di bulan Oktober, namun mungkin kalau teman-teman bisa ngecek di websitenya, itu ada update gitu ya barangkali. Itu bisa nih teman-teman daftar dari kelas 11 semester 1 gitu ya. Nanti ketika teman-teman daftar gitu ya, kemudian diterima, maka teman-teman akan karantina dulu nih dengan dengan pihak Kemendikbudristek gitu. Nah, selain itu buat yang ke luar negeri itu dimulai dari semester 1 kelas 11. Kalau yang ke dalam negeri gitu ya, dengan Beasiswa Indonesia Maju itu semester 2 kelas 11 gitu. Jadi dia buka 2 kali pendaftaran gitu ya, khusus ke luar negeri di bulan Oktober semester 1 kelas 11 gitu ya. Kalau ke dalam negeri, ke PTN gitu ya, ke PTS swasta negeri itu di semester 2 untuk kelas 11-nya gitu. Next. Nah, kira-kira prestasinya apa aja Kak gitu ya untuk bisa daftar beasiswa Indonesia Maju jalur prestasi. Tentunya prestasi-prestasi yang diakui oleh Puspersnas, yaitu Pusat Prestasi Nasional. Jadi yang diakui oleh Puspersnas itu yang tertera di layar ya. Jadi mulai dari sains gitu ya, riset, teknologi, inovasi gitu ya, itu bisa nanti kalau misal teman-teman memiliki kejuaraan, misal kalau dari segi sains gitu ya, nanti Olimpiade, kimia, matematika, itu bisa teman-teman masukkan nih ketika pendaftaran. Kak, kalau misalnya aku nggak juara Olimpiade gitu ya, aku nggak suka matematika, Kak, nggak suka kimia, jadi aku nggak suka lomba itu, Kak. Jadi aku sukanya yang seni-seni aja nih, Kak. Aku suka nyanyi gitu ya, mungkin suka baca pidato, puisi gitu ya, itu bisa juga teman-teman. Jadi untuk seni bahasa literasi itu bisa gitu ya, untuk teman-teman cantumkan ketika teman-teman melakukan pendaftaran. Nah, untuk lomba, misal katakanlah dari segi pramuka gitu ya, pramuka itu kalau nggak salah gitu ya, itu diakui oleh Puspersnas gitu ya. Tapi dengan catatan lomba yang bisa untuk mendaftar beasiswa Indonesia Maju itu setidaknya setaraf nasional gitu ya, atau setara dengan teman-teman meraih medali perak gitu. Jadi kalau misal teman-teman lomba tapi itu hanya setingkat antar kelas, misal di sekolahan atau antar kecamatan atau antar provinsi, itu kalau nggak salah itu bisa dilampirkan, cuman penilaiannya tidak terlalu besar ketika teman-teman menang di juara nasional gitu. Jadi yang menjadi poin utama itu adalah ketika teman-teman bisa menjuarai di ajang nasional gitu. Kalau untuk beasiswa Indonesia Maju. Next. Nah, jadi kalau misal teman-teman gitu ya belum terbayang gimana sih Kak untuk persiapan ke luar negeri gitu ya. Jadi nanti untuk pendaftaran yang perlu dipersiapkan itu adalah pemetaan beasiswa dan juga persiapan bahasa. Jadi mulai dari bahasa Inggrisnya gitu ya, teman-teman harus dipersiapkan sebelum teman-teman melakukan pendaftaran. Jadi yang diperlukan sebelum hari H pendaftaran tiba itu adalah tes bahasa, kemudian SIT gitu ya. Terus ada CV, motivation letter, dan juga esai, itu teman-teman harus persiapkan sebelum hari H pendaftaran. Nah, nanti kemudian setelah semuanya siap gitu ya, teman-teman bisa mendaftar di universitas impiannya gitu ya. Kemudian nanti ketika dinyatakan diterima, mulai dari visa, medical check up gitu ya, pencarian akomodasi itu di sesi keberangkatan. Nah, dari Scoters ini bisa membantu gitu ya, mulai dari pendaftaran dan juga keberangkatan gitu. Jadi misal teman-teman bingung, Kak, aku udah ada skor IELTS nih gitu ya, dan juga SIT kebetulan kebetulan sekolahku support gitu ya. Tapi aku nggak tahu Kak informasi untuk pendaftarannya itu gimana gitu ya. Nah itu di Scoters ada gitu ya. Jadi misal teman-teman ketika bimbingan dengan Scoters, teman-teman hanya perlu menyampaikan seperti ini. Kak, aku mau ke Jepang gitu ya, terserah beasiswa apapun, tapi aku maunya ke Jepang, nggak mau ke negara lain gitu ya. Nah, nanti informasi beasiswa dan persiapannya itu akan disesuaikan dengan beasiswa-beasiswa yang ada di Jepang.
Misal seperti itu. Misal kayak gini, ada request lagi. Kak, aku nggak boleh jauh-jauh gitu ya. Aku hanya boleh di negara Asia aja, nggak boleh ke Eropa gitu. Nah, nanti beasiswa yang diberikan dan juga kurikulum untuk selama bimbingan juga mengikuti beasiswa-beasiswa persyaratan yang diperuntukkan ke negara-negara Asia gitu. Jadi, kita bisa untuk membantu teman-teman mulai dari awal sampai bahkan pencarian kos. Kok bisa gitu ya di Scoters membantu? Apakah Scoters ada cabangnya di luar negeri gitu ya? Enggak, teman-teman. Kita baru ada di Malaysia aja gitu ya. Belum ada di seluruh dunia tuh belum ada. Jadi nanti ketika teman-teman bingung mencari kos, bisa dibantu sama Scoters gitu ya. Jadi karena Scoters ada mitra dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Luar Negeri, PPI Dunia, kita nanti ketika teman-teman sudah sampai nih, ngabarin ke mentornya Scoters. Nanti kita akan koordinasi dengan PPI untuk jemput teman-teman di bandara. Kalau misal teman-teman perlu gitu ya, itu bisa melalui Scoters. Nah, di kolom komentar ada yang nanya, maksudnya SIT, GMAT itu apa gitu ya. Satu lagi ada GRE gitu ya. SIT itu adalah Scholastic Aptitude Test. Jadi itu adalah tes yang teman-teman bisa ikuti untuk penyetaraan kurikulum. Kan kita di Indonesia kurikulumnya itu hanya Merdeka, Kurtilas gitu ya. Yang mana itu hanya diakui oleh Indonesia aja gitu ya. Di Amerika mana tahu kurikulum Merdeka, di Australia mana tahu kurikulum Kurtilas gitu ya. Nah, karena tidak diakui di secara internasional, perlu disetarakan gitu ya agar seimbang dan mereka tahu, oh, di Indonesia memang kurikulumnya beda, jadi perlu disetarakan. Namanya tesnya itu SIT. Jadi tesnya itu kayak UTBK gitu ya, cuman bahasa Inggris dan matematika. Jadi itu tes gitu ya untuk mendapatkan skor sehingga teman-teman bisa menggunakan skor tersebut untuk mendaftar ke salah satu beasiswa. Nah, kalau untuk GMAT itu untuk program pasca sarjana. Itu sama gitu ya, karena kan kurikulum Indonesia masih nasional, sehingga perlu ada tesnya. Kalau GMAT ini, itu ketika pasca sarjana. Jadi kalau mau S2, S3 ke luar negeri, khusus jurusan manajemen bisnis. Itu nanti ada tesnya GMAT dan GRE. Nah, tesnya itu kurang lebih sama gitu ya, hanya dari segi linguistik bahasanya dan juga logikal analistik dari segi matematikanya yang diteskan. Itu untuk perbedaannya gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak perlu nih susah-susah mikirin GMAT, GRE segala macam, aduh banyak banget gitu ya. Teman-teman hanya perlu fokus di SIT aja kalau mau ke luar negeri gitu. Dan SIT ini itu hanya beberapa negara gitu ya mensyaratkan. Contohnya kan negara-negara di Amerika, di Australia itu perlu adanya SIT gitu. Next. Nah, ini tadi kan mungkin udah dibahas gitu ya terkait dengan persiapan untuk ke luar negeri gitu ya. Nah, ini adalah bimbingannya gitu ya, program bimbingannya. Jadi nanti sebelum berangkat kan tadi aku bilang gitu ya, ada profiling dulu. Nah, untuk nama programnya, ketika profiling itu adalah Study Abroad Academy gitu ya. Nanti teman-teman di situ akan mendapatkan bimbingan mulai dari pemilihan beasiswa, jurusan, kampus, negara, pembuatan CV, isai gitu ya, dan interview lalalanya gitu ya, semuanya itu akan dibantu sama Scholars gitu ya di program Studi Abroad Academy. Jadi mulai dari konsultasi jurusan, pembuatan CV, isai, terus interview gitu ya, latihan itu akan dibantu sama Scholars gitu. Dan tips trik and triknya juga dibantu sama Scholars. Kok Scholars bisa gitu ya membantu share informasi tips and triksnya gitu ya. Bisa banget karena sebagian besar mentornya dari Scholars itu alumni beasiswa luar negeri. Jadi ada yang Erasmus gitu ya. Terus ada juga yang alumni LPDP dan masih banyak lainnya. Jadi mereka sudah berpengalaman gitu ya untuk perjuangan gitu ya untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Next, jadi lebih intensif nanti untuk persiapannya dan juga komprehensif karena langsung sama mentor yang berpengalaman. Nah, buat teman-teman yang mengincar beasiswa yang mensyaratkan tes IELTS atau TOEFL, kita juga ada bimbingannya gitu ya. Assalamualaikum.
Jadi untuk ke luar negeri, kan mungkin diperlukan gitu ya untuk IELTS-nya itu di angka 6,5. Di Scholars itu bisa membimbing gitu ya, mulai dari teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris sampai bisa dan memenuhi skor ke luar negeri itu kita ada bimbingannya namanya IELTS Academy gitu. Next, dia untuk bimbingannya di Scholars bisa online gitu ya ataupun hybrid, jadi semi online dan offline gitu. Next. Ini kalau tes resmi gitu ya, nanti ada official testnya, kita juga bisa bantu nih gitu ya, karena IELTS itu kan di IDP gitu ya, nanti kita bantu untuk pendaftarannya. Kemudian SIT juga bisa untuk di Scholars membantu pendaftarannya. Next. Sampai dengan terjemahan dokumen gitu ya, itu bisa dibantu sama kita. Nah, mungkin ini poinnya ya, teman-teman, gitu ya, masih bingung, mungkin masih kelas 10, masih kelas 11, masih bingung mau kemana, ini adalah hal yang perlu teman-teman perhatikan dan persiapkan. Jadi yang perlu teman-teman siapkan itu hanyalah nilai raport gitu ya, lebih besar sama dengan 8,85. Kalau ingin memang di univ-univ yang top tier gitu ya, itu yang teman-teman perlu persiapkan dan teman-teman pertahankan dari sekarang gitu ya, kalau ingin memang ke luar negeri. Sisanya itu dibantu sama Scholars ya, mulai dari IELTS, TOEFL, dokumen, esai, interview, lomba gitu ya, itu dibantu sama Scholars untuk persiapannya. Jadi nanti teman-teman tinggal pertahankan nilainya, untuk sisanya akan dibimbing sama Scholars gitu. Next. Nah, ini untuk beberapa murid kita gitu ya, selain ada Zafira, ada Fatih, ada Adrian, ini ada yang lainnya. Misal teman-teman, eh Kak, aku anak daerah nih Kak, emang bisa gitu ya? Aku bukan dari kota gitu ya, bukan dari Jakarta, dari Depok gitu ya, dari Bogor dan lain-lainnya, emang bisa Kak gitu ya? Bisa. Contohnya nih ada Kak Jul, dia dari SMA 3 Kota Jambi gitu ya. Jambi kan mungkin daerah gitu ya, jauh dari Jakarta, tapi dia bisa nih untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Nah, dia diterima di Jepang, di Ritsumeikan, Jepang, dan juga di Hungaria. Nah, ada juga dari Next yang lain gitu ya, ada dari Bandar Lampung gitu ya. Dari Maura dia diterima di, bisa teman-teman lihat ya, di 6 universitas luar negeri gitu ya, dengan program beasiswa gitu. Ada juga yang dari Toli-Toli, kemudian SMA 3 Bandung, dan masih banyak lainnya gitu. Next. Nah, jadi mungkin itu ya yang bisa kita sharing, mungkin next lagi kita sharing. Nah, kira-kira siapa nih yang menjadi the next generation dari kakak-kakak di layar? Sorry, yang tadi? Nah, oke. Nah, mungkin ya, jadi doanya saya gitu ya, doanya aku, semoga teman-teman nih yang join di Zoom meeting bisa meneruskan kiprah gitu ya, apa ya, para selebritas kita yang memang prestasi gitu ya, mulai dari Kak Maudi, Kak Citra Laura gitu ya, Kak Cinta Laura gitu ya, Kak Tasya gitu ya. Jadi the next dari mereka yang bisa kuliah ke negeri dengan beasiswa dan juga berprestasi. Dan mungkin kalau teman-teman nanti dibantu sama Scholars gitu ya, nanti cerita teman-teman akan di-share gitu ya ke slide gitu ya. Nanti kita akan informasikan ke sekolah-sekolah yang lain gitu ya. Siapa sih yang nggak mau gitu ya kuliah ke luar negeri dengan beasiswa gitu ya, bisa meringankan orang tua gitu ya dari segi biaya dan juga bisa mendapatkan experience lebih gitu. Next. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen konsultasi lebih jauh, jadi mungkin kalau misal konsul di sini belum berkenan gitu ya, Kak, aku belum bisa nih, aku maunya yang intens gitu ya. Itu apa bisa gitu? Misal one on one itu bisa. Jadi kalau teman-teman mau nih untuk konsultasi langsung dengan konsultan kita gitu ya secara online itu bisa melalui link ini. Nanti dari timnya kita akan menghubungi teman-teman. Kalau misal teman-teman mau Zoom itu bisa juga gitu ya. Jadi teman-teman tinggal isi link ini. Atau mungkin teman-teman bisa foto dulu gitu ya sekarang gitu ya untuk nanti kemudian teman-teman isi. Nah, itu sih yang memang sudah yang ingin Skoto sampaikan gitu ya. Buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung isi Slido-nya gitu ya. Nanti kita akan jawab pertanyaan dari Slido. Mungkin bisa langsung pindah ke Slido ya, Kak ya. Aku izin minum ya, teman-teman. Oke, makasih nih ya Kak Astika udah di sharing-sharing nih ya tips dan trik untuk mendaftar ya, mendaftar beasiswa maupun universitas di luar negeri. Mungkin tadi ya buat teman-teman yang kelewatan nih buat linknya atau mungkin QR code-nya nanti
bakal aku share lagi ya waktu setelah sesi Q&A. Dan kita bakal masuk ke sesi tanya jawab. Jadi kita akan bacakan nih beberapa pertanyaan di Slido yang udah masuk gitu ya. Dan ini antusias banget ya, kayaknya teman-teman pertanyaannya udah lumayan banyak nih. Bahkan tadi pun di chat juga udah banyak ya beberapa yang dijawabin sama Kak Astika gitu. Oke, mungkin ini bisa ya aku bacakan beberapa pertanyaan nih, mulai dari yang pertama ya. Ini, ada yang nanya nih Kak, gimana cara rating diri buat lulus TOEFL? Aduh, boleh deh Kak Oke, jadi dijelaskannya biar gampang ya. terkait dengan TOEFL gitu ya. Gimana sih caranya biar kita bisa mendapatkan skor gitu ya yang bisa untuk memenuhi persyaratan beasiswa ke luar negeri atau pengen punya skor di atas 400 gimana sih caranya Kak gitu ya. Nah, caranya yang pertama gitu ya, teman-teman harus terbiasa dengan kosakata bahasa Inggris terlebih dahulu gitu ya. Nah, caranya gimana? Pertama, teman-teman biasakan gitu ya. Mungkin dari hal kecil nih, mulai dari settingan handphonenya itu diubah ke English. Terus, teman-teman sering nih nonton YouTube gitu ya, tapi subtitlenya bahasa Inggris. Atau teman-teman nonton film, tapi subtitlenya bahasa Inggris gitu ya. Itu untuk melatih listening teman-teman. Karena ada 4 skill yang akan diujikan ketika teman-teman TOEFL. Nah, pertama kan untuk skill listening, teman-teman bisa latih dari dengerin musik, nonton film gitu ya. Nah, untuk yang kedua dari readingnya gitu ya, dari membaca, teman-teman bisa latih dengan sering-sering membaca bacaan bahasa Inggris. Pertama, bisa ngelatihnya dari novel yang berbahasa Inggris. Kemudian yang kedua, bisa dari webtoon yang bahasa Inggris itu ada gitu ya. Yang ketiga, teman-teman juga sering baca berita gitu ya di BBC yang bahasa Inggris karena kalau ujian untuk TOEFL itu ya kurang lebih kosakatanya itu adalah yang formal, semi formal gitu ya, bukan kosakata yang harian. Jadi teman-teman juga harus sering baca-baca berita untuk memperbanyak vocabulary teman-teman. Itu untuk melatih reading. Nah, untuk melatih speaking itu teman-teman bisa berlatih gitu ya dengan Duolingo misal teman-teman bisa gitu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa melalui Ome TV gitu ya. Itu kan bisa mendapatkan teman dari luar negeri gitu ya untuk melatih bahasa Inggris teman-teman. Juga bisa teman-teman download aplikasi Hello, itu juga teman-teman bisa bercakap-cakap nih dengan native speaker atau juga dengan AI gitu ya. Itu juga bisa dengan AI sekarang itu juga ada. Nah, untuk melatih writing-nya gitu ya, teman-teman juga bisa belajar dari apa yang teman-teman baca. Itu jangan dibaca aja, tapi pelajari strukturnya. Itu adalah cara mudah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau nonton musik, nonton film gitu ya, dengerin musik itu kan bisa sehari-hari gitu ya, membaca juga bisa sehari-hari gitu. Nah, itu yang bisa kita tanamkan, kita biasakan dari diri kita sendiri. Jadi nanti ketika apa ya ujian TOEFL itu tidak kaget gitu ya. Nah, itu untuk cara mudahnya yang bisa teman-teman bangun setiap hari. Kalau misal teman-teman pengen intensif ya, teman-teman bisa ikut les gitu ya dengan mungkin bisa dengan Scoters gitu ya salah satu pilihannya karena di sana selain teman-teman diajarkan 4 skill yang akan diujikan, teman-teman juga akan diberikan simulasi tesnya gitu ya. Teman-teman juga akan diberikan untuk tips and triknya gitu ya sama mentornya Scotters gitu. Mungkin itu kalau dari aku. Oh, mungkin sekalian ya Kak ya, untuk minimal TOEFL gitu ya, untuk bisa ke luar negeri itu di angka 500 sampai 550 gitu. Gitu yang bisa untuk mendaftar beasiswa luar negeri. Jadi ada beberapa beasiswa luar negeri yang mensyaratkan TOEFL-nya itu rata-rata di angka 500 sampai 550 gitu. Mungkin ini aku langsung baca aja ya. Studi abroad itu akan membantu kita mengarahkan prodi kita nggak Kak? Yes, benar banget. Jadi di program, mungkin maksudnya di studi abroad academy gitu ya, di programnya Scholars, itu akan membantu teman-teman untuk mengarahkan teman-teman mau jurusan apa, kampus mana gitu. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa konsultasi nih. Misal konsultasinya hanya sebatas, Kak, aku suka pelajaran biologi
kira-kira jurusan mana di luar negeri yang cocok gitu ya dengan background aku yang memang suka biologi. Nanti teman-teman konsultan kita akan memberikan rekomendasinya. Mungkin pertama dari biologi murni, kemudian dari segi sains teknologi yang lainnya gitu ya, atau dari medisinnya itu akan diberikan rekomendasinya oleh mentornya Scholars. Jadi komplit mulai dari jurusan, kampus itu akan kita share ke teman-teman. Jadi teman-teman tinggal konsul aja nih. Kalau misal ke dokter kan, Kak aku sakit ini gitu ya. Nah kalau ke Scholars, Kak aku pengen ke sini Kak. Kira-kira rekomendasinya beasiswa apa aja ya gitu ya. Atau jurusannya apa aja ya Kak yang memang sesuai untuk hobi aku nih yang suka misal apa ya suka di bidang art gitu ya itu ada juga beasiswanya dan juga jurusannya di luar negeri itu ada di negara Jepang atau Korea gitu kalau nggak salah di Korea itu ada yang art gitu art musik gitu ada. Nah kalau dengan IELTS itu dia skor minimalnya untuk ke kampus-kampus yang top tier itu di angka 6,5 itu minimal. Tapi ada beasiswa yang bisa menerima teman-teman kalau skornya hanya di angka 5,5. Itu ada beasiswanya, tapi aku lupa gitu ya namanya apa, tapi ada. Jadi bahkan ketika teman-teman atau Bapak Ibu di sini yang memang ingin melanjutkan S2, tapi IPK-nya itu kurang dari 3, itu juga ada beasiswanya. Tapi saya lupa namanya, kalau nggak salah itu di negara apa ya, lupa, pokoknya ada, tapi ada. Itu ada beasiswanya, nanti bisa dicari atau teman-teman bisa tanyakan di konsultan kita. Kalau IELTS itu di angka 6,5 kalau teman-teman mau ke top tier gitu. Nah, untuk persiapannya bisa juga dengan Scholars gitu. Oke. Nah, jadi ini ada yang ini nih, terkait dengan jurusan bisnis gitu ya. Informasi mengenai lokasi universitas dan persyaratan pendaftarannya. Nah, untuk MBA itu bisa ke Harvard gitu ya. Untuk universitasnya bisa juga ke Columbia University gitu ya. Beasiswanya bisa menggunakan beasiswa Indonesia Maju kalau S1, kemudian bisa menggunakan LPDP kalau misal S2 gitu ya. Nah, untuk persyaratan pendaftarannya karena mungkin ingin ke yang top tier gitu ya, pasti pertama kalau ke bisnis itu perlu yang namanya GMAT kalau untuk pasca sarjana. Kalau untuk S1 maka perlu yang namanya SIT itu disiapkan pertama dan juga IELTS itu yang paling penting gitu. Nah, untuk lebih jelas dan lebih rigidnya, teman-teman bisa konsul ke konsultan kita di link yang tadi mungkin di-share gitu ya sama teman-teman, sama panitia gitu, untuk lebih detailnya gitu. Nah, untuk persyaratan mendaftar beasiswa, itu persyaratannya kan teman-teman bisa ngakses gitu ya di websitenya Scholars. Itu persyaratannya ada yang dari segi umur gitu ya, ada batasan umur. Kalau misal mau S3, nah kalau S1 itu belum ada lah tentunya. Nah, mulai dari umur, kemudian yang paling umum secara general itu pasti general, itu IELTS, ISAI, kemudian interview, kalau misalkan teman-teman mau ke top tier ya SIT gitu ya, itu persyaratan secara general. Pendaftarannya gimana? Pendaftarannya itu melalui link yang dimiliki oleh masing-masing universitas. Jadi teman-teman bisa ngakses di website dari universitas tersebut di bagian dashboardnya gitu ya, itu ada untuk apply gitu ya, apply universitas itu ada. Nanti ada kolomnya gitu. Di situ teman-teman bisa langsung akses gitu. Cara melatih reading comprehension dan tips melatih grammar, Kak, sekaligus cara berbicara saat sesi interview bagaimana? Gitu ya. Jadi kalau untuk reading gitu ya, reading membaca gitu ya, maka teman-teman perlu membiasakan diri untuk membaca dalam bahasa Inggris. Kenapa sih gitu ya? Agar teman-teman tidak kaget lagi untuk membaca banyak teks gitu ya. Jadi teman-teman bisa tahu langsung ketika sudah sering membaca gitu ya, itu teman-teman bisa, oh ini intinya. Bisa secara cepat karena memang sudah dilatih gitu ya. Nah, kemudian untuk grammar gitu ya, ya teman-teman bisa melalui bantuan aplikasi Duolingo ataupun aplikasi yang terpercaya Grammarly gitu ya, atau yang lain yang bisa untuk memperbanyak vocabulary gitu ya.
Nah, untuk berbicara saat interview, ya untuk secara general teman-teman harus sering berlatih kayak berbicara di depan cermin gitu ya. Untuk apa? Ya untuk apa ya? Untuk melatih ekspresi teman-teman, untuk melatih kosakata teman-teman dalam berbicara gitu ya, agar tidak terbata-bata gitu ya, untuk mengaturnya gitu. Nah, di Scottish itu ada nih kalau interview, kemudian reading dan segala macamnya kita ada pelatihannya, ada programnya. Kalau untuk reading mungkin teman-teman bisa masuk ke TOEFL Academy ataupun IELTS Academy gitu ya. Kalau interview nanti di SAA gitu. Jadi nanti ada sesi khusus gitu ya antara mentor dan teman-teman simulasi nih. Jadi nanti ada role play di mana teman-teman sebagai peserta pendaftar dan mentornya tuh nanti sebagai panitia penyeleksi itu ada. Next. Nah, kalau bagus jeleknya tulisan mempengaruhi tulisan gitu. Oh, enggak, teman-teman kalau untuk luar negeri itu tidak dengan tulis tangan gitu ya. Itu pasti dengan apa ya, dengan Microsoft Word gitu ya. Kalau misalnya ISA itu tidak ada pengaruh tulis tangan, itu tidak ada ya, teman-teman ya. Nah, untuk peluang BIM itu besar tentunya ya buat teman-teman gitu ya. Itu besar banget gitu. Jadi eh, setiap sekolah itu bisa mendaftarkan siswanya untuk mengikuti beasiswa BIM gitu ya. Karena ini beasiswa dari pemerintah Indonesia, tentunya peluangnya saingannya hanya dari dalam negeri Indonesia saja gitu. Jadi buat teman-teman kalau beasiswa Indonesia Maju tuh gede peluangnya, banyak kuotanya juga. Jadi kalau misal tertarik, mulai pendaftaran dari sekarang, sorry, mulai persiapan dari sekarang karena selain bisa ke luar negeri, dia bisa ke dalam negeri juga, tidak memperdulikan entah teman-teman dari swasta ataupun negeri gitu. Next. Nah, kalau biaya bimbingan di Scholars gitu ya, itu nanti bimbingannya bisa secara private, jadi teman-teman masing-masing bimbingan gitu ya, atau secara grouping. Nah, untuk harganya tentunya akan lebih murah secara grouping gitu. Untuk detailnya nanti teman-teman bisa menghubungi link konsultasinya Scholars ya. Nanti bisa dijelaskan secara rigid per programnya gitu. Next. Nah, kalau untuk universitas yang terbaik untuk satu jurusan, itu teman-teman kalau kalau teknik sipil saya nggak tahu persis di mana. Tapi yang baik dari segi teknik, jurusan teknik itu ada di negara Jerman gitu ya. Jadi universitas di Jerman itu bagus untuk tekniknya gitu. Jadi teman-teman bisa searching gitu ya univ di Jerman untuk yang jurusan teknik. Tapi setahu saya di Jerman universitasnya bagus untuk teknik. Jadi teman-teman bisa nanti tanya juga ke konsultan kita karena teman-teman kan langsung nih ke teknik sipil gitu ya. Itu bisa langsung ditanyakan saja ke link yang tadi. Oke. Nah, ini peluang lebih gede PTN atau PTLN. Ini peluang apa nih gitu ya? Tentunya peluang kayak PTLN gitu ya. Kenapa? Karena kalau ke PTLN tidak ada batasan untuk mendaftar universitas jumlahnya gitu ya, itu tidak ada batasan. Nah, selain itu, kalau ke luar negeri bisa daftarnya berbarengan dan bisa ketika teman-teman masih duduk di kelas 11, kelas 12 itu bisa daftar. Tentunya lebih besar ke luar negeri dong, karena persyaratannya itu hanya itu-itu aja, kemudian bisa didaftarkan ke universitas manapun, seperti itu. Kalau ke dalam negeri kan hanya ya SN, SB gitu ya. Dan itu diberikan kuota per masing-masing sekolah. Kalau nggak salah SNBP itu hanya 40%. Jadi kalau teman-teman nggak masuk 40%, teman-teman nggak bisa dong daftar jalur rapot gitu ya. Nah, jadi peluangnya lebih besar yang PTLN tentunya. Karena dia tidak ada persyaratan khusus nih, oh sekolah ini hanya 1% nih kesempatannya, atau 15% nih ke Oxford gitu. Itu nggak ada kalau di luar negeri. Teman-teman bisa secara bebas mendaftar kemanapun. Oke, nah itu ada loh kalau di dalam negeri. Jadi mungkin sharing gitu ya. Aku dulu ketika kuliah, aku kuliahnya di IPB, itu dapat beasiswa Pertamina Foundation. Jadi beasiswanya dari Pertamina gitu ya. Nah itu mereka memberikan beasiswa
ke dalam negeri gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen ke dalam negeri tapi dengan beasiswa itu ada beasiswanya Pertamina Foundation gitu ya. Itu untuk proses seleksi segala macam teman-teman bisa kepoin di Instagramnya Pertamina Foundation gitu ya. Mulai dari buat isai, nanti ada sesi interview juga kalau untuk Pertamina Foundation. Nah, yang lain itu ada beasiswa Bank Indonesia, BI, kemudian Bank BRI, YBM BRI, terus pokoknya masih banyak gitu ya untuk beasiswa-beasiswa yang bisa teman-teman apply ketika teman-teman di dalam negeri gitu. Tanoto Foundation itu juga beasiswa dalam negeri. Kalau untuk menjawab pertanyaan yang baik secara di interview gitu ya, tentunya teman-teman harus menjawab dengan profesional pastinya gitu ya. Jadi kalau ketika teman-teman interview, usahakan diri teman-teman itu adalah dalam kondisi yang nyaman, yang santai gitu. Jadi apa ya namanya untuk nervous gitu pasti gitu ya. Tapi teman-teman coba untuk redakan gitu ya dengan pikiran bahwasannya ya yang teman-teman hadapi itu hanya manusia gitu ya, sesama manusia gitu. Oke, next. Double degree ada untuk beasiswanya, universitasnya juga ada. Tadi list beasiswanya juga ada gitu ya. Double degree. Nah, kalau mau join, teman-teman bisa kunjungi linknya konsultasi Scholars gitu ya. Tadi nanti akan di-invite sama konsultan kita. Peluang untuk diterima kalau teman-teman bimbingan dengan Scholars itu sebesar 91%. Ini adalah angka yang memang sudah diperhitungkan gitu ya oleh teman-teman manajemennya Scholars gitu ya, karena sebagian besar siswa yang bimbingan Scholars itu berhasil mendapatkan LOA untuk diterima di salah satu universitas atau di beberapa universitas di luar negeri. Kalau bimbingannya dari Scholars itu karena ini di Lampung, kita sudah ada sekolah yang memang kerjasama dengan Scholars, itu adalah MAN IC Lampung Timur. Itu bimbingannya mereka secara hybrid, jadi ada sesi online, sesi offline. Itu kalau nggak salah 3 bulan pertama online, 3 bulan selanjutnya offline. Jadi nanti kita akan membawa mentor ke Lampung gitu. Kalau misal itu adalah project dari sekolah, sekolah juga ikut campur ke ini ya, ke dalam skema kerjasama. Kalau misalkan ingin private bisa full online gitu. Nah ini buat teman-teman yang masih ada banyak pertanyaan gitu ya. Kalau SMK bisa dapat beasiswa. Kalau nggak salah untuk yang lulusan SMK sama D3 sejauh ini belum ada sih kalau nggak salah gitu ya untuk beasiswanya gitu. Ya, ini yang ISMA, iya, kita ada programnya untuk teman-teman bisa lolos ISMA, pertukaran bea, sorry, pertukaran belajar gitu ya kan. Itu ada, kita ada program untuk persiapan itu ada. Prospeknya, nih teman-teman, aku ingin share, jadi prospeknya besar banget dari segi salary, dari segi peluang. Kenapa? Karena kalau di Skota sendiri, itu kan ada yang lulusan luar negeri, itu dari segi salary itu lebih besar daripada yang dalam negeri, gitu ya. Jadi selain dari segi salary yang lebih besar, kemudian dari segi peluangnya, gitu ya, peluang karir ke depan, jenjangnya juga lebih besar, karena kan teman-teman kalau di luar negeri kan otomatis bisa gitu ya bahasa Inggris gitu ya. Itu yang diutamakan di era sekarang. Jadi kalau misalnya teman-teman dari luar negeri, maka teman-teman banyak peluangnya nih gitu ya untuk bisa diterima berkarir di dalam negeri ataupun bisa kerja ke luar negeri kayak Kak Zafira, dia kan jadi MT di salah satu perusahaan di Hong Kong. Kita ada bimbingannya untuk bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman, kita ada bimbingannya. Jadi kalau misalnya mau bimbingan itu bisa dengan Scottish. Nah, mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya lebih dalam, karena kita terbatas waktu gitu ya Kak ya. Dan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, yang ingin bertanya lagi gitu ya, lebih dalam, lebih intens gitu ya, itu bisa mengunjungi ke linknya Scoters. Linknya yang konsultasi gitu ya, nanti akan di-share melalui chat Zoom. Jadi buat teman-teman yang ingin konsultasi lebih mendalam gitu ya terkait dengan programnya Scoters, terkait dengan planning untuk studinya teman-teman gitu ya, itu bisa mengisi link konsultasi with Scholars gitu. Nah, yang tertera di layar ini ya. Nih aku kirimkan juga ke chat. Nah,
Mungkin itu yang bisa aku sampaikan gitu ya. Mungkin mohon maaf juga kalau misal pertanyaannya belum, terjawab semua gitu ya. Mohon maaf gitu ya karena keterbatasan waktu. Mungkin buat teman-teman yang masih ingin bertanya bisa melalui link yang tertera di layar gitu ya, bisa untuk SS dulu atau difoto dulu gitu ya, atau bisa langsung saja teman-teman mengisi. Nah, mungkin itu saja kalau dari saya gitu ya. Terima kasih banyak nih buat teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah antusias di webinar, siang hari ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Kak Ima. Oke, makasih banyak nih ya Kak Astika udah menjawab banyak banget pertanyaan dari teman-teman atau mungkin Bapak Ibu yang sudah mengisi di link Slido kami ya. Dan mungkin tadi juga masih ada nih pertanyaan-pertanyaan terkait mungkin ada yang kayaknya nggak salah nih jurusan kesehatan atau kedokteran mau kemana gitu ya. Saya belum kejawab nih. Nah, mungkin bisa ditanyakan melalui konsultan kami nantinya. Jadi buat pertanyaan yang masih belum terjawab atau mungkin masih belum kepikiran nih pertanyaan apa sekarang gitu ya, bisa nih ya disimpan dulu linknya, link bit.ly/konsultasi with Scholars atau mungkin bisa scan di QR code-nya dan juga mungkin bisa diklik ya di link yang sudah dibagiin ke Astika di chat-nya gitu. Oke, mungkin sudah cukup lama ya kita sharing-sharing 1 jam lebih nih. Makasih banyak teman-teman antusiasnya. Wah, nggak nyangka nih ya kalau teman-teman nih banyak yang mau ke luar negeri. Bahkan di awal tadi pun sudah banyak nih yang sharing-sharing terkait rencana mereka ya untuk mau ke luar negeri gitu. Dan mungkin sebelum kita akhiri ya sesi hari ini, kita bisa nih ya mendokumentasikan sosialisasi webinar di siang hari ini dan mungkin buat teman-teman boleh bantuannya untuk bisa on cam dan bisa kita segera abadikan gitu ya momen di siang hari ini. Mungkin aku bakal tunggu sampai 14.30. Boleh teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang tidak ada kendala jaringan dan tidak ada kendala di device-nya bisa ya untuk membuka ya on cam gitu ya, membuka kameranya. Biar kita bisa abadikan nih dan kita bisa lihat ya wajah-wajah nih dari calon-calon penghuni kampus-kampus di luar negeri. Oke, mungkin boleh nih ya teman-teman yang lainnya bisa dibantu buat on cam-nya. Baik, ini udah ada nih ya banyak yang on cam nih. Yuk, yuk yang lainnya kita tungguin nih ya sampai 14.30. Buat yang masih belum on cam bisa nih ya dinyalain kameranya. Oke, ini udah banyak banget nih ya yang on cam. Mungkin buat teman-temannya nih di samping-sampingnya gitu ya, kalau misalnya mereka pakai device sendiri, boleh nih diingetin buat on cam juga gitu ya, biar kita bisa rame-rame nih fotonya. Yuk, yuk. Oke, ini dirasa kayaknya udah banyak nih ya yang on cam gitu. Bisa ya, aku bakal aba-abain nih buat teman-teman, biar bisa nih berpose dulu ya. Yuk, yuk kita dokumentasiin dulu ya untuk sesi webinar kita hari ini. Oke, di 3, 2, 1. Oke, mungkin sekali lagi ya. Bentar. Yuk, yuk buat teman-teman nih buat bisa berpose nih ya dan juga dirapihkan nih bajunya biar kita bagus nih foto-fotonya gitu ya buat dokumentasi sore hari ini nih. Oke, mungkin aku share print screen lagi ya untuk screenshot foto dokumentasinya. 3, 2, 1. Oke, baik.
Makasih teman-teman ya udah menyempatkan nih waktunya buat mendengarkan ya sesi webinar tips dan trik untuk studi ke luar negeri dengan Scholars, perwakilan dari Scholars ada Kak Astika. Terima kasih banyak Kak Astika ya udah menjawab pertanyaan dari teman-teman yang banyak banget dan juga menjelaskan nih terkait studi ke luar negerinya. Oke, mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon maaf sebelumnya ya kalau misalnya ada salah kata saat saya maupun Kak Astika di sisi webinar sore hari ini. Dan buat teman-teman jika memang masih tertarik nih ya untuk bertanya-tanya lebih lanjut gitu ya, boleh nih untuk di copy linknya yang aku kirimkan di chat Zoom ataupun mungkin yang udah tertera di layar ini. Oke, mungkin kita bisa akhiri ya untuk sesi webinar sore hari ini. Terima kasih banyak, mungkin untuk Bapak Ibu juga sudah menyempatkan waktunya ya bisa mendengarkan gitu ya terkait sharing-sharing di sore hari ini. Jika ada agenda lain maupun dari teman-teman nih, bakal ada agenda lainnya ya di sekolah, silakan untuk bisa meninggalkan Zoom meeting-nya. Sampai jumpa di kegiatan-kegiatan lainnya dan jangan lupa pantengin terus Instagram-nya Scholars ya dan juga website-nya Scholars terkait info-info terbaru. Baik itu ntar ada mini kelas ya, webinar maupun ada bootcamp di Instagram kami. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam Kak, terima kasih Kak ya.